skema pembelian lisensi. Jadi selain nanti yang produksi tadi ada sekian miliar untuk produksi, ternyata juga dalam stimulus itu ada nanti film-film itu dibeli lisensinya melalui dana stimulus itu, ya supaya film itu ya nggak tahu nanti kalau itu pemerintah setelah membeli lisensi apakah untuk ditayangkan apresiasi di sekolah-sekolah atau untuk diputar di bioskop atau apa, tapi atau bisa juga pemerintah menjual lagi ke Netflix misalnya kan untuk diputar di Netflix, atau kalau karena pemerintah tidak boleh menjual maka mungkin disumbangkan juga ke Netflix. Dari Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail, inilah Kronik Film Sinematek. Saya tadi mendengar info yang Anda sampaikan melalui Kronik Film Sinematek. Saya menyampaikan menginfokan info yang sebenarnya beredar. Jadi saya mengutip berita lalu saya sampaikan. Lanjut. Jadi dari siaran pers itu bahwa di sini saya bisa mengatakan bahwa waktu itu kita bicara tentang apa sih yang sudah dilakukan BPI. Ternyata ini satu bukti nyata lagi bahwa BPI juga punya program bekerja sama dengan Netflix untuk menyalurkan bantuan 7,1 miliar kepada pekerja film Indonesia yang terdampak pandemik COVID. Makanya saya sebut ini kabar gembira bagi pekerja film. Sangat membahagiakan. Di sini bahwa kepedulian Netflix secara global di mana bahwa Netflix itu menyalurkan bantuan senilai 150 juta US dollar atau kira-kira sama dengan sekitar 2 triliun lebih. Itu keseluruhan itu untuk seluruh dunia. Seluruh dunia. Dan Indonesia mendapatkan sekitar 500 juta US dollar, dan itu kesepakatan itu sudah ditandatangani oleh Ketua BPI dan person in charge bersama Netflix, yang mereka akan menyalurkan itu September sampai November, dan pertanggungjawabannya yang akan diaudit oleh Netflix itu akhir tahun. Itu yang saya tahu. Artinya Netflix menaruh kepercayaan yang besar kepada BPI untuk punya kesanggupan menyalurkan dana dari Netflix itu senilai tadi yang disebutkan ke pekerja film yang terdampak. Itu kan bagus, BPI dipercaya oleh Netflix. Dan BPI akan membentuk tim independen yang mewakili sekitar dari siaran pers yang kita baca itu 18 asosiasi. Jadi 18 asosiasi inilah yang nanti menyusun apa dan bagaimana siapa yang berhak menerima 18 asosiasi stakeholder BPI stakeholder BPI yang akan menerima, insan-insan yang akan menerima bantuan yang terdampak oleh pandemi COVID. Sebenarnya sih itu BPI itu kan juga lembaga independen. Sebenarnya sudah independen sendiri, nggak usah membentuk tim independen yang juga statusnya sebenarnya adalah stakeholder dari BPI juga gitu. Mungkin tim independen yang dimaksud ini adalah person in charge. Person in charge itu lebih pada personal yang mewakili untuk urusan itu nanti berhubungan dengan dalam hal ini Netflix. Tapi ya nggak apa-apa lah. Kita tinggal independen itu bagus. Kita tinggal menunggu aja nanti arah dan aturan kebijakan. Menunggu gusuran. Karena Anda termasuk pekerja film yang terdampak kita ini semua pekerja film yang terdampak, dan kita juga kan adalah bagian dari stakeholder BPI. Jadi kita tinggal nunggu aja apakah besok kita bisa ikut tersenyum bersama atau bagaimana, ya kita tidak tahu. Tapi kan si Pak Menteri Sandiaga Uno sudah menyampaikan salutnya karena kemampuan bagaimana menyalurkan dana semacam ini ke pekerja-pekerja film yang terdampak. Kalau saya boleh tahu pendapat Anda ya, Bang Akhlis. Boleh. Anda yang nanya. Iya. Apa yang ingin dicapai oleh Netflix dengan memberikan bantuan itu secara nyata kepada Netflix sendiri, apa kira-kira? Ya, kalau menurut saya sih gini ya, Netflix itu kan sebuah perusahaan yang sudah besar dan
kebesarannya antara lain juga mengarah di pasar Indonesia. Jadi ada namanya dalam perusahaan itu yang namanya CSR gitu ya. Apa itu? Itulah social responsibility. Apa itu ya? Itu biasa perusahaan itu menyisihkan karena itu dikompensasikan dengan pajak keuntungannya untuk kegiatan-kegiatan sosial. Itu yang Nah, jadi kali ini Indonesia karena juga pasar Netflix yang cukup potensial juga, maka dia perlu membalas jasa masyarakat, dalam hal ini adalah masyarakat film, sumbang. Ya, itu yang ditindaklanjutin oleh Director of Public Policy Southeast Asia Netflix, Ya, Ruben Hattari. iya, memang begitu. Jadi itu kepentingan Netflix, ya kan. Nah, Di dalam siaran pers ini yang saya kutip ya dari Antara ini, Menteri Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, pada siaran resmi Netflix pada hari Kamis kemarin juga mengatakan bahwa dalam rangka mendorong akselerasi sektor ekonomi kreatif khususnya subsektor film tahun 2021, Kemenparekraf atau Baparekraf juga akan melaksanakan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN subsektor film melalui 3 skema, yakni skema promosi film Indonesia, skema produksi film Indonesia, dan skema pembelian lisensi film Indonesia. Yang ingin saya tanyakan adalah yang dimaksud dengan skema pembelian lisensi film Indonesia ini menurut pengetahuan Anda seperti apa? Ya saya nggak tahu, tapi kan kalau dari bahasa itu ya itu kan berkaitan dengan rencana yang sudah dicanangkan bulan Juli atau apa, di mana sebagai bagian dari pemulihan ekonomi nasional untuk subsektor film ada yang namanya stimulus, kan begitu ya. Nah, stimulus itu dulu diajukan oleh yang ternyata berapa 20 asosiasi, bukan 14 ya, ke pemerintah diajukan sekitar 500 miliar, kemudian disetujui sekitar 300 miliar. Kan gitu sejarahnya. 300 miliar itu ada berapa puluh miliar untuk promosi kampanye, ada sekitar 200 miliar untuk produksi waktu itu, yang kemudian ada sekian lainnya untuk subsidi tiket. Kan itu informasi awalnya. Nah, sekarang muncul skema pembelian lisensi. Jadi selain nanti yang produksi tadi ada sekian miliar untuk produksi, ternyata juga dalam stimulus itu ada nanti film-film itu dibeli lisensinya melalui dana stimulus itu, ya supaya film itu ya nggak tahu nanti kalau itu pemerintah setelah membeli lisensi apakah untuk ditayangkan apresiasi di sekolah-sekolah atau untuk diputar di bioskop atau apa, tapi atau bisa juga pemerintah menjual lagi ke Netflix misalnya kan untuk diputar di Netflix, atau kalau karena pemerintah tidak boleh menjual maka mungkin disumbangkan juga ke Netflix. Karena yang memang penting bisa diapresiasi, yang penting kan pembelian lisensi itu yang penting perusahaan filmnya karena sudah membuat film yang dianggap bagus, tidak rugi, tidak hilang duitnya, maka ini dibeli lisensinya tadi. Ya, karena diharapkan menurut Menteri melalui program-program tersebut diharapkan industri perfilman Indonesia dapat berkontribusi dalam menggerakkan roda perekonomian sehingga penyerapan tenaga kerja di industri perfilman dan siklus produksi film dapat berjalan kembali. Tapi ini menarik, saya ingin menggarisbawahi ini karena begini. Karena dari beberapa teman termasuk dari PPFI, dari Deddy Miswar, dari Zairin, mereka malah mengatakan sekarang ini justru kesulitan mencari pekerja-pekerja film yang aktif dan kreatif karena mereka tidak menganggur. Justru sangat sulit gitu loh. Nah, artinya di sini penyerapan tenaga kerja di industri perfilman dan siklus produksi film dapat berjalan kembali ini saya kurang maksudnya perlu penjelasan. Ini kan itu kan cerita dari satu pihak ya, misalnya tadi PPFI atau sebagian dari pekerja film bahkan juga perusahaan film mengalami di lapangan bahwa ternyata sekarang ini pekerja-pekerja film sesungguhnya
tidak nganggur total, tetapi bahkan sulit ya dicari itu karena produksi jalan terus, entah itu produksi dalam bentuk web series, untuk OTT atau untuk film pendek dan sebagainya. Oke, tapi itu topik lain, nanti kita akan bahas soal dua hal yang berbeda. Satu, industri film yang cukup kelimpungan dan perlu ditolong. Dari sisi lain ada kreativitas atau pekerja-pekerja film yang sesungguhnya dengan cepat mengadaptasi situasi pandemi dengan bekerja melalui pembuatan film-film yang bukan untuk bioskop, gitu Bang Andi ya? Iya, sama saya juga ingin menyinggung masalah sensor. Ada apa itu sensor? Gini, saya mendengar bahwa sekarang film-film yang diproduksi untuk tayangan OTT atau streaming, apakah itu web series dan lain-lain, itu ternyata tidak lagi membutuhkan STLS. Nah, artinya tidak melalui sensor yang di lembaga sensor film ya? Iya, karena ya, oke. Nanti kita akan bahas itu karena di dalam undang-undang itu semua film yang dipertunjukkan di publik itu harus disensor. dan harus mempunyai surat STLS, surat tanda lulus sensor. Pemirsa, kita akan berjumpa lagi dengan topik-topik yang menarik di Kronik Film Sinematek. Kronik Film Sinematek.